Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Ilmenur Fajri Insani. Hari ini kita akan membahas materi persamaan dan fungsi kuadrat. Materi ini merupakan salah satu materi yang ada di kelas 9. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu memahami pengertian dan bentuk umum persamaan kuadrat. Yang kedua, siswa mampu menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Dan yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat berdasarkan koefisien-koefisiennya. Langsung saja kita ke materi. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah persamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya yaitu 2. Adapun bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0, kemudian A, B, dan C-nya merupakan anggota bilangan real. Nah, mengapa A-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena pada saat kita kalikan X kuadratnya dengan 0, misalnya di sini kita kalikan ya, 0 dikali X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka 0 kali X kuadrat adalah 0 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Maka persamaannya menjadi BX ditambah C sama dengan 0. Bentuk persamaan seperti ini bukan merupakan bentuk umum dari persamaan kuadrat, karena seperti yang telah kita ketahui bahwa bentuk umum dari persamaan kuadrat itu memiliki pangkat tertingginya yaitu 2. Sedangkan pada persamaan ini variabelnya hanya memiliki pangkat yaitu 1. Sehingga jelas ya bahwa A-nya tidak boleh sama dengan 0. Gitu. Kemudian A-nya ini merupakan koefisien dari X kuadrat atau angka yang berada di depan X kuadrat. Lalu B merupakan koefisien dari X atau angka yang berada di depan variabel X. Dan C merupakan konstanta, yaitu bilangan yang tidak memiliki variabel. Apa sih variabel itu? Variabel adalah huruf yang berada di depan koefisien. Dan hurufnya itu bisa dimulai dari huruf A sampai Z. Jadi tidak hanya huruf X saja ya. Jadi variabel ini bisa huruf A, B, C, dan seterusnya. Oke, sampai sini paham ya mengenai bentuk umum dari persamaan kuadrat. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita coba latihan soal agar lebih memahami mengenai bentuk umum persamaan kuadrat. Misalnya, saya memiliki contoh soal 3x kuadrat dikurangi 7x ditambah 5 sama dengan 0. Oke. Maka kita tentukan, karena ini sudah merupakan bentuk umum dari persamaan kuadrat, di mana bentuk umumnya itu
yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, sehingga kita tentukan A-nya yaitu 3, kemudian B negatif 7, dan C yaitu 5. Oke. Sekarang ini contoh soal nomor 1 ya. Sekarang contoh soal nomor 2. Oke. Misalnya saya punya persamaan masih 3X ya. 3X dikurangi X kuadrat sama dengan X dikali 8 min X. Nah, apabila bentuknya seperti ini, maka kita harus ubah dulu ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Jadi, persamaan ini harus disamadengankan 0. Gitu, karena persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, langkah pertama, kita kalikan terlebih dahulu X ke dalam bilangan yang berada di dalam kurung. Berarti kita tulis kembali ya, persamaan yang di ruas kirinya, 3X dikurangi X kuadrat sama dengan 8 dikali X, yaitu 8X. X dikali negatif X, yaitu negatif X kuadrat. Setelah itu, karena kita ingin ruas kanannya menjadi 0, maka persamaan yang ada di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Caranya, kita tulis kembali persamaan yang ada di ruas kirinya, yaitu 3X dikurangi X kuadrat, lalu 8X kita pindahkan ke kiri, berarti menjadi negatif 8X, kemudian negatif X kuadrat kita pindahkan ke ruas kiri menjadi positif X kuadrat sama dengan 0. Mari kita selesaikan. 3X dikurangi 8X. Hasilnya negatif 5X. Kemudian negatif X kuadrat ditambah X kuadrat. Ini hasilnya 0 sama dengan 0. Sehingga persamaannya menjadi negatif 5X sama dengan 0. Nah, persamaan ini bukan merupakan persamaan kuadrat karena hanya memiliki pangkat tertingginya yaitu 1. Sedangkan persamaan kuadrat itu pangkat tertingginya yaitu 2. Atau pangkat yang dimiliki oleh variabelnya itu harus 2. Kalau misalnya 1, seperti ini ya, ini kan 1, hanya tidak dituliskan. Nah, ini tuh bukan merupakan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Kita lanjutkan ya contoh soalnya. Contoh soal yang nomor 3. Oke, soalnya nomor 3. Misalnya saya punya persamaan X kuadrat dikurangi 5X sama dengan 8. Langkah pertama yaitu kita ubah dulu persamaan ini ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Maka persamaannya menjadi X kuadrat dikurangi 5X, kemudian 8-nya kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga berubah tandanya menjadi negatif 8 sama dengan 0. Nah, ternyata persamaan ini merupakan persamaan kuadrat, karena memiliki variabel yang pangkat tertingginya yaitu
2. Sehingga kita bisa menentukan nilai A, B, dan C. Oke, kita tentukan ya. A-nya 1. Di sini ya, di depan X kuadratnya ini ada angka 1. Hanya 1 ini tidak ditulis. Sama halnya dengan pangkat. Apabila pangkat 1, maka angka 1-nya itu tidak ditulis. Lanjutkan ya. B-nya sama dengan negatif 5. Dan C sama dengan negatif 8. Bagaimana? Mudah kan? Nah, sekarang kali ini kita akan membahas cara mencari akar-akar persamaan kuadrat menggunakan metode pemfaktoran atau dengan cara memfaktorkan ya. Nah, sebelum mengerjakannya, kita harus ingat kembali bentuk umum dari persamaan kuadrat. Bentuk umum dari persamaan kuadratnya yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Adapun langkah-langkah memfaktorkan, yang pertama, misalnya di ruas kiri terdapat persamaan X kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan, nah di ruas kanannya ada X tambah P dikali X tambah Q. Kemudian kita tulis kembali persamaan yang ada di ruas kiri, yaitu X kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan, kita selesaikan persamaan yang ada di ruas kanan. Kita kalikan, di sini X kali X yaitu X kuadrat, kemudian P dikali X yaitu PX, kemudian X kali Q yaitu QX, dan P kali Q hasilnya PQ. Sehingga didapatkan persamaan yaitu X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan X kuadrat ditambah P tambah Q X ditambah P kali Q. Sehingga P tambah Q-nya yaitu sebagai B, dan P dikali Q yaitu sebagai C. Atau untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat, misalnya C-nya itu adalah hasil kali P dikali Q. P dan Q ini merupakan suatu bilangan yang apabila dikalikan menghasilkan C, kemudian P ditambah Q adalah bilangan yang apabila dijumlahkan menghasilkan nilai B atau menghasilkan nilai koefisien dari X. Agar lebih memahami, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Misalnya, terdapat persamaan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Maka langkah pertamanya kita tentukan dulu bahwa B-nya sama dengan 5, C-nya 6, dan juga A-nya sama dengan 1. Kita tulis ya. Berarti di sini A-nya sama dengan 1. Jadi 1 ini adalah koefisien dari X kuadrat. Setelah ditentukan nilai B, C, dan A, langkah selanjutnya agar lebih memahami bagaimana cara mencari akar persamaan kuadrat, kita buat dulu tabel, di mana tabel ini kita tulis terlebih dahulu P dikali Q-nya itu menghasilkan C, di mana C-nya di sini adalah 6. Jadi ingat kembali ya polanya bahwa P dikali Q menghasilkan C, kemudian P ditambah Q menghasilkan B. Kita tulis
P dikali Q-nya yaitu sama dengan C. Di sini C-nya yaitu 6. Kita isi tabelnya yaitu di sini 6. Kemudian kita cari perkalian dari 6. Karena di sini P dikali Q, berarti kita cari P-nya. Kemungkinan yang pertama yaitu P-nya 1, Q-nya 6. Lalu P ditambah Q, berarti 1 ditambah 6 yaitu 7. Kemudian yang kedua, ininya masih tetap 6, karena patokannya ada di P dikali Q ya. Kemungkinan yang kedua, P dikali Q itu yaitu 2 dikali 3. Kemudian kita cari P tambah Q-nya, berarti 2 tambah 3 yaitu 5. Selanjutnya, masih tetap P kali Q-nya 6. Kemungkinan yang ketiga yaitu 6 itu perkalian dari 3 dikali 2. P tambah Q-nya berapa? Berarti 3 tambah 2 yaitu 5. Selanjutnya, kemungkinan yang keempat berarti 6 dikali 1. Kemudian P tambah Q berarti 6 tambah 1 yaitu 7. Selanjutnya, kemungkinan yang kelima, 6 ini bisa dihasilkan dari perkalian negatif 1 dikali negatif 6. Nah, kemudian P tambah Q-nya berarti negatif 1 negatif 6 sama dengan negatif 7. Selanjutnya, kemungkinan yang selanjutnya, 6 ini bisa diperoleh dari perkalian negatif 2 dikali negatif 3. Kemudian kita jumlahkan negatif 2 ditambah negatif 3, yaitu negatif 5. Selanjutnya, kemungkinan selanjutnya yaitu negatif 3 dikali negatif 2, lalu negatif 3 tambah negatif 2 yaitu negatif 5, dan kemungkinan yang terakhir yaitu negatif 6 dikali negatif 1. Lalu kita jumlahkan negatif 6 ditambah negatif 1 yaitu negatif 7. Berdasarkan tabel tersebut, yang memungkinkan yaitu terdapat pada baris kedua dan baris ketiga, di mana pada saat P dikali Q itu menghasilkan 6, kemudian P ditambah Q menghasilkan 5. Ini sudah sesuai dengan yang diketahui di awal bahwa C-nya itu atau P dikali Q-nya adalah 6, kemudian B atau P tambah Q-nya yaitu 5. Sehingga yang memenuhinya yaitu pada baris kedua dan baris ketiga. Sampai sini paham ya? Nah, ini ada pembahasannya. Jadi, tadi pada baris kedua itu P-nya 2 dan Q-nya 3, atau pada baris ketiga P-nya 3 dan Q-nya 2 di sini. Nah, ini sama aja, jadi kita bisa pilih salah satu. Misalnya mau P-nya 2, Q-nya 3, atau P-nya 3, Q-nya 2, itu boleh. Pada contoh kali ini, saya ngambilnya P-nya 2 dan Q-nya 3.
Maka kita selesaikan persamaan tersebut di mana X kuadrat ditambah 5X tambah 6 itu sama dengan hasil pemfaktorannya yaitu X ditambah 2 dikali X ditambah 3. Sehingga X-nya yaitu negatif 2. Negatif 2 ini diperoleh dari X tambah 2 sama dengan 0, kemudian karena kita ingin mencari nilai X, maka angka 2 yang berada di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan dengan cara kedua ruas dikurangi dengan angka 2. Nah, berarti pada ruas kiri, X ditambah 2 dikurangi 2 sama dengan 0 dikurangi 2. Karena ruas kiri dan ruas kanannya harus sama-sama dikurangi 2 ya. Sehingga didapatkan X sama dengan negatif 2. Atau X tambah 3 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 3. Jadi, akar-akar dari persamaan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 adalah negatif 2 atau negatif 3. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua, itu persamaannya X kuadrat ditambah X dikurangi 6 sama dengan 0. Maka langkah yang pertama kita tentukan terlebih dahulu A, B, dan C-nya. Pada persamaan ini, A-nya yaitu 1, kemudian B juga 1, dan C sama dengan negatif 6. Setelah diketahui A, B, dan C-nya, agar lebih memudahkan, mari kita buat tabelnya terlebih dahulu. Misalnya di sini kita buat tabel. Di sini di sini kolom P, kolom Q, kolom P dikali Q, dan kolom P tambah Q. Kita lihat terlebih dahulu hasil dari P dikali Q atau C ya. Berarti di sini C-nya 6. Berarti kita tulis terlebih dahulu 6, negatif 6 maksudnya. Kemudian kita cari berapa dikali berapa yang hasilnya negatif 6. Maka kemungkinan yang pertama yaitu perkalian 1 dan negatif 6. Karena kan 1 dikali negatif 6 hasilnya negatif 6. Sehingga apabila dijumlahkan 1 negatif 6 yaitu menghasilkan negatif 5. Kemungkinan yang selanjutnya masih negatif 6 ya. Negatif 6 ini bisa diperoleh perkalian 2 dikali negatif 3. Lalu penjumlahannya berarti negatif 1. Selanjutnya, di sininya masih negatif 6, bisa diperoleh dari perkalian 3 dikali negatif 2. Kemudian penjumlahannya atau P tambah Q-nya berarti 3 negatif 2 sama dengan 1. Selanjutnya, yaitu 6 dikali negatif 1. Kemudian hasil penjumlahannya berarti 6 dikurangi 1, yaitu 5. Kemudian
Negatif 1 dikali 6. Negatif 1 ditambah 6, yaitu hasilnya 5. Lalu, negatif 2 dikali 3. Negatif 2 tambah 3 menghasilkan 1. Oke, ini kurang tabelnya, kita tambah ke bawah. Nah, ini masih negatif 6, yaitu perkalian negatif 3 dikali 2. Kemudian penjumlahannya berarti negatif 3 ditambah 2, yaitu negatif 1. Kemudian negatif 6 dikali 1. Negatif 6 dikali 1 menghasilkan negatif 6. Kemudian penjumlahannya yaitu negatif 6 tambah 1, yaitu negatif 5. Sekarang kita lihat B dan C-nya, atau B itu penjumlahan P dan Q, lalu C perkalian P dan Q. Di sini diketahui bahwa B-nya atau P tambah Q-nya yaitu 1, kemudian C atau P kali Q-nya adalah negatif 6. Maka berdasarkan tabel tersebut, bahwa pada baris ketiga, yaitu ini, kemudian pada baris ke-6. Nah, pada tabel tersebut, yang memenuhi syarat di atas yaitu terdapat pada tabel baris ketiga dan baris ke-6. Sehingga berdasarkan tabel tersebut bahwa P sama dengan 3 dan Q sama dengan negatif 2, atau pada baris ke-6 yaitu P sama dengan negatif 2 dan Q sama dengan 3. Setelah kita ketahui bahwa P-nya negatif 2 dan Q-nya negatif 3, maka kita selesaikan persamaannya. Kita tulis terlebih dahulu persamaannya, yaitu X kuadrat ditambah 5X. Mohon maaf, maksudnya X kuadrat ditambah X ya. Tambah X. X kuadrat ditambah X negatif 6 sama dengan 0. Kemudian kita tulis X kuadrat tambah X dikurangi 6 sama dengan, berarti X kita pilih salah satu, misalnya kita pilih pada baris ketiga, berarti X tambah 3 dikali X dikurangi 2. Sekarang kita tentukan akar persamaan tersebut. Maka X tambah 3 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 3. Atau X dikurangi 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Sehingga akar persamaan tersebut yaitu X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 2. Sekarang contoh soal selanjutnya.
yaitu persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 10x ditambah 12 sama dengan 0. Jika menemukan soal yang seperti ini atau koefisien x kuadratnya lebih dari 1, karena di sini koefisien x-nya 2, berarti lebih dari 1 kan? Nah, yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu C-nya, atau kita fokuskan pada C terlebih dahulu. Di sini, C-nya yaitu 12. Atau P kali Q-nya ya, 12. Nah, untuk menentukan akar persamaan kuadratnya, yaitu langsung saja tanpa menggunakan tabel, 2x, kemudian di sini x. Nah, sekarang cari angka di sini yang apabila dikalikan hasilnya yaitu 12. Jadi cari dua angka yang apabila dikalikan menghasilkan 12. Ini sama dengan 0 kan dulu ya. Nah, berarti kita peroleh bahwa 12 itu bisa dihasilkan dari perkalian 3 dikali 4. Oke, kita coba terlebih dahulu. Ini kemungkinan yang pertama. Kita tentukan, misalnya untuk menguji bahwa 3 dan 4 ini memenuhi akar-akar persamaan kuadrat atau tidak, yaitu kita kalikan terlebih dahulu. Misalnya 2x kali x, 2x kuadrat, kemudian 2x kali 4, yaitu 8x, lalu 3 kali x, 3x, dan 3 kali 4, yaitu 12. Sama dengan 0. Nah, kita operasikan 2x kuadrat ditambah 8 tambah 3 yaitu 11x ditambah 12 sama dengan 0. Ternyata ini tidak memenuhi karena persamaan yang diketahuinya yaitu 2x kuadrat ditambah 10x tambah 12 sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya kita coba tukar. Misalnya 4-nya berada di sini dan 3-nya ada di sini. Kita coba tukar. Kita tukar ya. Berarti kita tulis persamaannya 2x tambah 4, kemudian x tambah 3 sama dengan 0. Untuk mengetahui bahwa 4 dan 3 ini memenuhi atau tidak, sama seperti cara sebelumnya, kita kalikan terlebih dahulu. Misalnya 2x kali x, 2x kuadrat, kemudian 2x kali 3, yaitu 6x, kemudian 4 kali x, 4x, dan 4 kali 3, yaitu 12, sama dengan 0. Nah, kita operasikan 2x kuadrat ditambah 6x tambah 4x, yaitu 10x, tambah 12, sama dengan 0. Ternyata, persamaan yang didapatkan sudah sesuai dengan soal yang diketahui, sehingga 4 dan 3 ini memenuhi akar-akar persamaan kuadrat. Maka kita cari nilai x-nya. Berarti 2x tambah 4 dikali x tambah 3 sama dengan 0. Maka 2x tambah 4 sama dengan 0. Kita cari x-nya yaitu 2x. Kemudian 4-nya kita pindah ruaskan ke ruas kanan. Sehingga berubah tanda menjadi negatif 4. Sehingga x-nya didapat yaitu negatif 4 dibagi 2.
Hasilnya negatif 2. Lalu X tambah 3 sama dengan 0, sehingga X sama dengan negatif 3. Sehingga diperoleh akar-akar persamaannya yaitu X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan negatif 3. Sampai sini paham ya? Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat berdasarkan koefisien-koefisiennya. Adapun rumus jumlah akar-akar yaitu negatif B per A, kemudian rumus hasil kali akar-akar yaitu C per A. Agar lebih memahami, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Misalnya saya memiliki persamaan 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Maka langkah pertama, kita harus menentukan A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Nah, kita tentukan ya bahwa A-nya yaitu 2, kemudian B-nya 7, dan C-nya sama dengan 3. Langkah selanjutnya, misalnya kita akan mencari jumlah akar-akar. Nah, sehingga rumusnya negatif B per A sama dengan, tadi B-nya sudah diketahui yaitu 7, berarti negatif 7 per A-nya 2. Sehingga jumlah akar-akar pada persamaan 2x kuadrat ditambah 7x tambah 3 sama dengan 0 yaitu negatif 7 per 2. Kemudian kita akan mencari hasil kali akar-akar. Hasil kali akar-akar. Rumusnya yaitu C per A. Berarti di sini C-nya 3 dan A-nya 2. Sehingga hasil kali akar-akar dari persamaan 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0 adalah 3 per 2. Agar lebih memahami, mari kita lihat contoh soal yang selanjutnya. Contoh soal yang selanjutnya yaitu soal nomor 2. Misalnya persamaan kuadratnya yaitu x kuadrat ditambah 6x tambah 10. Langkah pertama kita tentukan A-nya 1, B-nya 6, dan C-nya yaitu 10. Selanjutnya, yang ditanyakan yang pertama, X1 ditambah X2 atau jumlah akar-akar yaitu X1 tambah X2, kemudian yang kedua X1 dikali X2 atau hasil kali akar-akar, kemudian yang ketiga X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, dan yang keempat yaitu X1 per X2 ditambah X2 per X1. Mari kita selesaikan soal yang bagian A terlebih dahulu. Kita jawab,
A sama dengan tadi rumus penjumlahan itu yaitu negatif B per A. B-nya berapa? Yaitu 6, berarti negatif 6 per A-nya 1. Sehingga hasilnya negatif 6. Jadi, jumlah akar-akar atau X1 tambah X2 sama dengan negatif 6. Kemudian bagian B-nya yaitu hasil kali akar-akar atau X1 kali X2, di mana rumusnya yaitu C per A. Berarti C-nya 10 dan A-nya 1. Sehingga hasil kalinya atau X1 kali X2-nya yaitu 10. Kemudian yang C. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Kita tulis ulang ya, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sama dengan, kita selesaikan terlebih dahulu X1 kuadrat tambah X2 kuadratnya. Ini artinya X1 ditambah X2 kuadrat dikurangi 2X1 dikali X2. Sehingga tadi kita sudah memperoleh bahwa X1 ditambah X2 atau rumus jumlah akar-akar itu min B per A. Tadi kita sudah peroleh hasilnya negatif 6, maka kita substitusikan negatif 6, lalu dipangkatkan atau dikuadratkan, kemudian dikurangi 2, dikali X1 dikali X2, tadi hasilnya 10, berarti 2 dikali 10. Lalu kita selesaikan, negatif 6 kuadrat itu sama dengan 36, kemudian negatif 2 dikali 10, hasilnya negatif 20. Kita selesaikan, 36 dikurangi 20, hasilnya 16. Kemudian yang terakhir bagian D, yaitu bagian D itu X1 per X2 ditambah X2 per X1. Karena ini penjumlahan pecahan, maka kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Berarti di sini penyebutnya yaitu X1, X2, kemudian X1, X2 kita bagi dengan X2, berarti tinggal X1, X1 dikali X1 menghasilkan X1 kuadrat, ditambah, sekarang X1, X2 dibagi X1, tinggal tersisa X2, X2 dikali X2 menghasilkan X2 kuadrat. Sehingga kita substitusikan, tadi di awal sudah diketahui bahwa X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu hasilnya 16, kemudian X1 dikali X2 itu hasilnya 10. Sekarang kita selesaikan, ini bisa disederhanakan. Pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan 2. 16 dibagi 2 menghasilkan 8, kemudian 10 dibagi 2 hasilnya 5. Sehingga hasil dari X1 per X2 ditambah X2 per X1 hasilnya 8 per 5. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.